Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah melanjutkan kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana peristiwa pembangunan Ka'bah, istilahnya renovasi Ka'bah dan peletakan batu Hajar Aswad. Hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il Hajaril Aswad. Bagaimana rencana orang-orang Quraisy dan bagaimana proses peletakan batu Hajar Aswad yang terjadi ketika Ka'bah sedang dibangun ulang. Fil khamisati wa thalathina min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bah wa jaddadat bina'aha. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy menghancurkan Ka'bah dan memperbaharui bangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah direnovasi pada usia Nabi SAW ketika 35 tahun. Dan wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha. Dan ketika hendak memperbaharui, merenovasi bangunan Ka'bah, maka orang-orang Quraisy ini bekerja sama atau bermusyawarah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yahmilul hijarata ma'a asyrafi Quraisyin. Dan mereka semua membawa atau memindahkan batu-batu ini bersama orang-orang Quraisy yang mulia. Wa ma'ahu amuhul Abbas. Di antaranya adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abbas. Lalu wahtalafat Quraisyun fi man yadha'ul hajar al-aswada makanahu. Maka di tengah-tengah prosesi renovasi Ka'bah yang terjadi, maka orang-orang Quraisy ini berselisih pendapat akan siapa orang yang akan meletakkan batu Hajar Aswad. Kenapa kok sampai selisih pendapat? Karena ini bangunan Ka'bah ini adalah simbolis kebanggaan orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy dan datuk-datuknya dari dahulu yang menjaga Ka'bah tersebut, yang menjaga Ka'bah. Dan orang-orang dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW sudah banyak yang datang ke Ka'bah, banyak yang tawaf di Ka'bah, walaupun tawafnya ala jahiliyah. Mereka tawaf di Ka'bah dengan telanjang tanpa menggunakan pakaian, dan di sekitar Ka'bah masih banyak togut, masih banyak berhala-berhala yang dibangun di sekitar situ. Namun Ka'bah adalah bangunan yang bersejarah, bahkan bangunan yang mulia, kebanggaan orang-orang Quraisy. Maka di dalam pengurusan Ka'bah ini, baik dalam renovasinya, pembangunan Ka'bah, serta peletakan batu-batunya, batu Hajar Aswad ataupun batu lain sebagainya, itu semua harus dirapatkan dengan orang-orang yang mulia dan harus dipilih siapa kira-kira yang paling pantas, karena ini bukan hal yang biasa buat orang-orang Quraisy. Lalu summat tafaku ala ayyakuna al-hakamu awwala dakhilin minal masjid. Maka mereka semua bersepakat siapa yang akan meletakkan batu nanti ini, ya, yang akan meletakkan batu adalah orang yang pertama kali masuk ke masjid. Jadi yang meletakkan batu Hajar Aswad adalah orang yang pertama kali masuk masjid. Kalau memang dia orang pertama masuk masjid, dia akan meletakkan batu Hajar Aswad. Siapapun itu, tidak peduli. Sehingga setelah disepakati tersebut, fakana awwala dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata yang masuk masjid pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa farihat Quraisyun bihi, maka orang-orang Quraisy merasa bahagia mendengar itu. Mendengar bahagia, mereka merasa bahagia, merasa bangga
Wa qalu, sampai berkata mereka semua, radina bil amin, kami ridha dengan al amin. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Kami ridha kalau Nabi Muhammad yang memimpin. Nah, orang-orang Quraisy sebelum Nabi Muhammad berdakwah tentang agama, tentang sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul, orang-orang Quraisy ini sangat bangga, sangat cinta dan sangat mengagumi sosok Nabi Muhammad SAW. Pribadi Nabi Muhammad adalah pribadi yang paling dibanggakan, pribadi paling dicintai orang-orang Quraisy. Bahkan menjadi sebuah kebanggaan bangsa Arab ketika itu Nabi Muhammad ini, sebelum Nabi Muhammad mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena gengsinya orang-orang Quraisy, mereka semua menentang Nabi Muhammad, bahkan ingin membunuh hanya karena gengsinya orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah memang role model yang baik, uswatun hasanah yang baik buat orang-orang Makkah atau buat orang-orang Quraisy sebagai contoh teladan yang baik. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang Quraisy yang menitipkan hartanya, menitipkan uangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Fawadha al-hajara fi ridain. Maka setelah Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa beliau SAW adalah orang yang pertama masuk masjid, maka Nabi Muhammad mengambil surbannya lalu menggelar surbannya. Setelah dibuka surbannya, Nabi Muhammad mengangkat batu Hajar Aswad, lalu diletakkan di atas ridak tersebut. Setelah diletakkan, wa talaba min kulli ra'isin an yamsiku bi tarafin minar rida. Dan Nabi Muhammad memerintahkan setiap kepala-kepala suku yang ada di kota Makkah untuk memegang setiap ujung-ujung ridak tersebut. Lalu summa amarahum biraf'ihi. Lalu diperintahkan Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy ini, untuk mengangkat batu tersebut dengan mengangkat ujung-ujungnya. Maka mereka semua mengangkat. Falamma wasalu bihi ila maudhihi akhadhahu rasulu biyadihi. Setelah sampai di dalam Ka'bah, sampai di depan tempat tersebut, baru Nabi Muhammad mengangkat batu tersebut dengan tangannya sendiri. Wa wadha'ahu biyadihi syarifah, lalu meletakkan dengan tangannya yang mulia. Fazalal khilafu bihukmihi. Dengan hal tersebut, maka hilanglah pertentangan. Hilanglah pertentangan di antara orang-orang Quraisy bahwa siapa yang paling pas untuk meletakkan tersebut. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi, dan orang-orang Quraisy merasa takjub dengan hebatnya kekuatan pemikiran Nabi Muhammad SAW. Yang mana tadinya yang paling berhak mengangkat salah satu, yaitu orang yang datang paling awal, Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad membaginya dengan bagaimana caranya. Setiap pemimpin Quraisy mengangkat di masing ujung-ujung ridak. Jadi semuanya merasa puas. Itu adalah bentuk keadilan Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu diriwayatkan menciptakan kecerdasan itu adalah 100 kecerdasan. Maka yang 99 kecerdasan tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. 99 akal, 99 kepandaian diberikan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Yang 1 akal diberikan dari Nabi Adam hingga akhir zaman nanti. Jadi kecerdasan Nabi Muhammad ini luar biasa, tiada tanding, tiada banding. Sangat cerdas. Lantas kenapa Nabi Muhammad cerdas ini, tapi ummi, tidak bisa baca, nggak bisa nulis? Nabi Muhammad ummi bukan sebuah cacat, bukan sebuah kejelekan, akan tetapi itu menunjukkan kemuliaan beliau. Yang mana dengan Nabi Muhammad ummi menunjukkan originalitas Al-Quran. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin mengkopi Al-Quran dari Taurat, tidak mungkin mengkopi Al-Quran dari Injil. Namun Nabi Muhammad yang ummi tapi dapat mengucapkan kalimat-kalimat yang begitu indah. Bahkan Nabi Muhammad SAW ini dijadikan sama Allah Ta'ala tidak bisa memberikan syair. Setiap mengucapkan syair diplesetkan lidahnya, sehingga syair yang dibuat Nabi Muhammad selalu luput. Kenapa? Dikarenakan ditakutkan ada sesuatu yang lebih agung dari Al-Quran nanti, yaitu dengan syair-syair yang dilontarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dibuat sama Allah Ta'ala terpleset lidahnya, tidak dapat menyempurnakan syairnya, sehingga murni Al-Quran itu adalah kalamullah yang melalui wasilahnya Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dan sosok teladan bagi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.